Halo, selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bali FM? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan tidak lupa kita ucapkan di awal terima kasih kepada Bliweda atas atensinya lagu-lagu pop Bali. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang suka dengan lagu-lagu pop Bali dan ingin lagu pop Bali ini tetap berada di charts pertama, jadi silahkan request. Mudah-mudahan tidak tergeser dari posisi yang ada. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat sore untuk rekan saya Rian. Selamat sore Rian. Sorry. Ya, operator kita yang selalu menemani kita di hari Minggu ini. Berjumpa lagi bersama saya Kin yang akan menemani Anda dari jam 4 sore sampai jam 6 nanti dalam acara bincang-bincang medis yang memberikan sejuta informasi mengenai kesehatan. Tidak lupa juga kita sapa para dokter yang sudah hadir yang akan berbagi informasi masalah kesehatan, juga tips-tips. Mungkin nanti juga ada adik-adik dari Fakultas Kedokteran juga yang sudah hadir. Kita langsung saja. Ada Dr. Igusti Ngurah Made Boyuningrat SPOG MMCHT. Beliau adalah salah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Selamat sore dokter. Selamat sore Mr. Kin, adik-adik kita juga ya, Gong D ya, Gong Yuda ya. Yuda. Kemudian Dr. Ari juga selamat sore, dan pendengar Selamat kita sore. di 98,9. Tidak lupa juga Rian, Demar, Iya. Demar Jero Lanang namanya nih. Iya, selamat sore. Kita berjumpa kembali di BBM Bincang-Bincang Medis. Topik kita kali ini apa, Bligus? Kesehatan untuk kita semua. Kenapa dok kesehatan untuk kita semua dok? Nah, ini yang selama ini kita merasa bahwa kesehatan itu bukan milik kita. Iya. Itu yang pertama. Padahal sebetulnya kesehatan itu justru milik kita, dan kita tidak menyadari bahwa kesehatan itu sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang kita coba perbincangkan, karena banyak yang menyangka bahwa persoalan kesehatan itu harus dicari di luar gitu ya. Padahal di dalam itu sudah ada gitu ya. Ya, jadi kita bahas dari berbagai sudut pandang, termasuk adik-adik kita ini juga ya, memiliki pengalaman tentang kesehatannya. Kemudian Dr. Ari justru lebih banyak berbicara masalah anak. Dari sisi anak, bagaimana bisa mendapatkan atau merasakan dirinya sudah sehat gitu kan. Anak biasanya agak cuek sedikit begitu ya. Iya. Nah, itulah. Belum lagi kita yang dewasa ini, belum lagi kalau di bidang saya mungkin masalah ibu hamil sedikit. Bagaimana memperoleh kesehatan, baik yang dari dalam diri maupun yang harus dicari mungkin, atau harus dijaga, dipersiapkan, bahkan kalau sudah sakit ya harus diterapi. Nah itu. Oke. Jadi dari berbagai sudut pandang lah kita coba bahas. Itu sakit nggak boleh dipelihara dokter, diternak maksudnya. Itu binatang aja di Ya, kalau ayam bertelur nanti ya. Oh gitu. Iya. Nah. Nah, di samping kita akan bahas sedikit, mungkin kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan yang cukup menggugah ya, bagi kita, termasuk ya bagi masyarakat kita harapannya ya. Karena kemarin kita akan menggelar yang namanya talk show Bincang-Bincang Medis Healthy Life Way, The Only Way, bersama banyak partner kita yang sangat Antusias kalau bisa sekali, ya, betul, mengatakan 1000% ya mendukung acara ini, dan acaranya tergolong dalam kapasitas kita ya termasuk sukses lah. Iya. Karena tercatat di sini yang hadir itu melebihi dari jumlah total kursi yang kita sediakan. Kursi yang ada itu 300. Yang tercatat di kita hadir dengan menulis nama tentu ya. Itu hampir 500 orang. Oh. Ya, Banyak itu sekali dari ya, berbagai kalangan ya. Tidak hanya mahasiswa kedokteran Warmadewa, juga ada yang dari luar kampus lebih banyak ya. Ada praktisi kesehatan juga di sana, kemudian masyarakat umum ya. Kita berbincang masalah kesehatan itu kan yang selama ini dirasakan hanya milik dari orang-orang kesehatan ya. Padahal sebetulnya bukan milik orang-orang kesehatan, hanya orang kesehatan yang memandu ketika kesehatan atau sehat itu hilang dari tubuh masing-masing begitu, atau sakit begitu ya. Nah, itu biasanya orang kesehatan lah yang jagonya untuk berbicara tentang kesakitan. Tapi berbicara tentang kesehatan, nah kita melibatkan banyak praktisi kesehatan di sana. Karena kita berharap bahwa persoalan kesehatan ini hendaknya diperbincangkan oleh semua orang, karena kesehatan itu milik dari masing-masing individu, bukan milik tenaga medis saja. Bukan berarti bahwa
tenaga medis saja yang harus ngomongin masalah kesehatan atau berpresentasi begitu masalah kesehatan ya. Justru orang-orang kita semua yang bukan orang kesehatan pun hendaknya berbicara masalah kesehatan dari berbagai sudut pandang. Kita berharap bahwa kesehatan itu tidak nilai dari sisi fisik saja, karena justru di saat-saat ini di perkembangan teknologi yang begitu pesat ya begitu ya, kita kadang melupakan persoalan psikologi kita, kita melupakan persoalan sosial kita. Sosial itu terkait dengan apa yang kita perbicarakan kemarin ya, tentang gaya hidup mungkin bahasa ininya. Kita kan berbicara tentang pilihan sehat gitu ya kemarin ya, healthy life way ya. Gaya hidup itu ada di level sosial salah satunya. Kemudian tidak dilupakan juga sisi spiritnya atau semangatnya, bahwa sehat itu menjadi hal yang mahal gitu ketika dia pergi dari kita kan begitu ya. Ketika dia masih bersama kita, kita merasakan bahwa sehat itu tidak ada pada diri, padahal itu sehat itu pada diri kita masing-masing sudah kita miliki sebetulnya. Tinggal kita bagaimana menjaga ke depan kesehatan ini agar bisa lebih baik lagi ya dibandingkan hari-hari sebelumnya begitu. Kira-kira begitu, Bligus. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Adik Yuda sendiri, masalah kesehatan ini bagaimana, Adik? Dari sudut pandang Adik sebagai seorang mahasiswa dan calon dokter nanti ke depan. Ya, itu karena kalau mungkin sudah dikatakan sepenuhnya sama Dokter Bayu tadi, bahwa kesehatan itu milik semua orang. Namun cenderung sekarang masyarakat kita lebih ke arah kuratif, namanya pengobatan. Jadi mereka kalau bisa lagi sehat, mereka seenaknya aja melakukan aktivitas yang mereka senangi tanpa mempertimbangkan resikonya. Betul. Misalnya mungkin lebih tegas lagi, senang merokok gitu ya, doyan merokok, bahkan minum minuman beralkohol tinggi begitu ya. Katanya keren gitu katanya. Kalau nggak ngerokok kali ini atau nggak minum kali ini, kayaknya nggak bukan teman kita gitu ya. Katanya biar jantan, gitu ya. Padahal kejantanan dilihat dari kalau dibuka itu gitu katanya jantan apa betul. Jadi bukan karena rokoknya gitu. Nah, ini saya ingin tanya ke Dokter Ari. Dokter, kalau masalah kesehatan untuk kita semua, kalau dari sudut pandang dokter sebagai dokter anak bagaimana, Dok? Kan biasanya yang panik itu, apalagi kalau masalah kesehatan itu, misalnya anaknya panas, anaknya sih nggak apa-apa kan, dokter sering menyatakan seperti itu. Tapi yang gawat itu kan orang tuanya biasanya, Dok. Ya, jadi selamat sore nih bagi semuanya, Dokter Bayu, sore ya, terus Mr. Kin dan Rian, dan bagi para pendengar Sonora Bali FM 98,9. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali sudah dengan apa yang sudah kita lakukan semua ini, pekerjaan semuanya gitu ya. Senang sekali ini, apalagi ini akan menjadi sesuatu yang di kemudian hari memang menjadi tren kesehatan gitu, bukan tren kesakitan gitu ya. Jadi kan lebih enak untuk sehat dibandingkan untuk sakit ya. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak? Pada dasarnya hampir sama, anak-anak dengan dewasa. Samanya di mana? Sama-sama bahwa memelihara kesehatan itu jauh lebih penting daripada mengobati tentunya. Sedangkan dari Kementerian Kesehatan itu terbaik sudah mengutamakan tindakan promotif dan preventif. Betul. Dibandingkan dengan kuratif dan rehabilitasi. Terjemahannya sebetulnya di program yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional sebetulnya. Terjemahannya di situ. Jadi kalau orang seolah-olah merasa dengan adanya jaminan kesehatan nasional, wah gampang saya berobat. Padahal sebaliknya yang diinginkan sebetulnya adalah bagaimana kita supaya tidak sakit gitu. Iya. Nah, jadi betapa pentingnya untuk memelihara kesehatan itu sendiri. Kalau dari aspek anak-anak ini sebenarnya kebanyakan ini ya, saya melihat yang berperan terbanyak adalah orang tuanya dalam sebenarnya menciptakan kesakitan itu sendiri. Berupa apa? Berupa pengabaian terhadap pola hidup sehat itu sendiri. Apa itu pola hidup sehat? Yang berupa pengaturan bahwa seorang anak itu dia belum bisa ngambil keputusan sendiri pada umumnya ya. Belum bisa ngambil keputusan sendiri, termasuk memutuskan kapan dia makan, kapan dia istirahat tidur, kemudian jenis makanan apa saja gitu. Dia masih sangat tergantung dengan orang di sekitarnya, yang
notabene dalam hal ini sebenarnya orang tua yang berperan. Namun karena satu dan lain hal akhirnya orang tua tidak berperan di sana. Yang berperan adalah asisten rumah tangganya atau karena kakek masalah neneknya. persoalan kesibukan gitu Betul, ya. atau kakek neneknya. Akhirnya ujung-ujungnya ketika si anak menjadi sakit, kepanikan yang paling tinggi justru Ada orang tua. orang tua, karena mereka tidak mengetahui proses terjadinya kesakitan itu sendiri. Yang tahu kan asisten rumah tangganya atau neneknya. Jadi kadang-kadang si nenek asisten rumah tangga boleh saja gitu ya, santai slow aja mereka. Iya. Ya Betul. karena tahu dia apa yang telah terjadi. Nah orang tua karena nggak tahu menau, neket jumah bawa bakat panak gelam gitu istilahnya. Ya, istilahnya tadi pagi ada di koran Kompas ya. Itu memang topiknya sedikit persoalan masalah pendidikan kita juga kan begitu ya. Ini terkait dengan kesehatan, mungkin kita mengambil nilai positifnya bahwa kita sering mengabaikan yang namanya sebuah proses gitu yang dikatakan tadi. Kita lebih nyaman kalau berbicara hasil-hasil gitu ya. Apalagi hasilnya berhasil gitu ya. Makanya kalau saya pribadi dan teman-teman di bincang-bincang medis, saya berharap prosesnya lebih ditekankan gitu. Misalnya kita membuat event kayak kemarin itu ya. Prosesnya apa? Kita mengundang orang dan sebagainya, kemudian kita ajak berbincang dan sebagainya, kemudian memutuskan sesuatu, kemudian bergerak. Kita lebih di sananya sebetulnya. Dan akhirnya berjalan, kemudian hasilnya setelah terjadi baru kita merasa oh begitu ya. Jadi tidak pada yang kalau kita bikin ini hasilnya apa ya, tidak begitu lagi. Tapi kita jalani prosesnya dulu, termasuk pada kesehatan ini ya. Kasus yang tadi Dokter Ari katakan pada anak itu sering kan anak kan nggak menyadari itu dia mau sehat mau sakit, nggak menyadari. Yang sadar kalau bukan orang tuanya siapa lagi kan yang terdekat di sana, mungkin pengempunya itu misalnya atau orang tua asuhnya gitu ya, atau kakek neneknya gitu kan. Nah persoalan ini hendaknya sesuai dengan apa yang kita baca tadi pagi itu ditekankan pada prosesnya si anak ini sebenarnya dalam menjalankan kehidupannya gitu. Bukan lagi kita berpikir sehat nggak ya, orang prosesnya nggak dilihat gimana tahu. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi hendaknya kita berpikir di prosesnya dulu. Anak saya sudah makan ya, kan gitu menanyaannya, jangan sehat nggak ya anak saya. Loh prosesnya apa dulu kan gitu. Makan sudah nggak ditanya gitu kan. Minum sudah nggak, dia jam berapa sih dia makan tadi, cukup nggak apa yang dia makan, sudah makan sayur apa nggak, kadang-kadang begitu. Itu namanya proses gitu. Kalau zaman sekarang nggak, biar nggak nangis aja apa aja dibeli. Iya, kadang-kadang dikasih aja genjet udah berhenti gitu ya. Kasih apa laptop atau apa komputer lah begitu, atau smartphone dikasih udah berhenti dari nangisnya lupa. Nyalakan TV gitu. Pangdegang. Iya, pangdegang. Nah, ini proses-proses ini yang hilang di kita ini selama ini. Itu diungkapkan tadi di sana. Jadi kita harus banyak belajar, dan kita pun sebagai orang tua merasakan hal itu gitu. Kita harus banyak belajar juga. Ya, dengan apa yang kita sadari seperti ini, masyarakat kita ajak ayolah. Jangan kita lihat hasilnya doang, anak saya sehat dan sudah dan tanyain prosesnya dulu, makan enggak anaknya, minum enggak, apa sudah tidur apa enggak gitu kan, istirahat apa enggak kan, ditanya semua gitu. Baru kita bisa berharap hasilnya yang baik begitu kan. Nah itu sih yang kira ya. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena ada beberapa komersial yang lewat, kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bogor Mantra nomor 88A, lantai 3 Gunung Kompas, Radio Balai FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah kesehatan untuk kita semua. Nah, saya akan bertanya kepada adik Yuda dulu. Ya. Kalau menurut adik apa yang disampaikan tadi oleh Dokter Ari masalah supaya anak itu tidak menangis, jadi kita kasih aja permen atau kita kasih aja dia makanan yang dia mau. Kalau adik sendiri, adik menilai bagaimana? Kalau makasih Mr. Kin. Kalau menurut saya sendiri, jika itu istilahnya kita memanjakan, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi kita mengalihkan dia ke keinginan dia agar dia menjadi senang. Tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah, karena kalau misalkan kita terlalu banyak, misalkan anak sedang menangis, kita berikan dia permen. Tapi kalau keterusan seperti itu, jadi kayak apa ya, istilahnya kalau dia ingin sesuatu pasti dia akan melakukan dengan cara yang sama terus menerus. Jadi kayak menetap gitu kepribadian istilahnya. Gitu ya. Kayak gitu. Ya.
Ya, Mungkin kalau saya berpikir begini, kalau Hah? dia minta permen sih nggak masalah ya. Kalau dia minta yang lain-lain gitu. susu itu saya berpikir Oh, yang lain ya susu. itu Atau lagi minta kawin Oh, gitu iya. ya. itu baru anaknya. Kalau bapaknya itu minta susu. Oh, nggak apa-apa sih kalau bapak. Nah, Aduh. dokter, kita kan ke dokter Bayu, saya bertanya, Dok. Iya. Sebenarnya kesehatan itu mahal nggak sih, Dok? Karena saya sempat dengar oleh dokter Tanjung itu sudah sakit tertimpa tangga, Diinjek-injek lagi ya. minyak sudah sakit belum tentu sembuh, bayar pula. Kan Bayar gitu, Dok. pula, Nah, benar. dokter bagaimana menyikapi tentang peribahasa itu, Dok? Iya, ini kan bukan hanya sebuah istilah saja ya. Kalau kita analisa kembali, itu sangat-sangat, atau bahasanya Mario Teguh kalau boleh meminjam, itu super. Ya. Super ya, karena memang betul kesehatan selagi kita masih memiliki, tentu rasanya murah gitu ya. Selagi kita memiliki, tapi begitu hilang dari kita, nah di saat disitulah kita akan merasakan bahwa betapa kesehatan itu sangat berharga buat kita dan tidak ada gantinya gitu. Seperti mantan pacar ya, Dok. Itu masih ada gantinya. Oh, masih ada gantinya. Makanya kenapa ada istilah mantan. Oh. Kalau mantan sehat itu mati berarti. Sakit berarti ya. Iya, iya. Jadi betapa pentingnya sehat itu ya. Kalau dari kalimat itu sangat-sangat betul gitu ya. Jadi inilah yang kita coba kemas dengan berbagai topik yang kita miliki kan begitu ya. Artinya yang kita rancang, kegiatan yang kita rancang, ada siaran di radio, bahkan siaran di televisi, bahkan di mall kan. Kemarin kita tampil di mall juga. Nah, itu di mana, Dok, kemarin? Ya, di Mall Bali Galeria. Oke. Ya, di situ kita tampil juga, kita mengedukasi, minimal edukasi yang ada di sana dulu ya. Termasuk diri kita yang duduk dan berdiri di situ ya, kita Ya. edukasi diri kita juga gitu kan. Minimal itu dulu, kemudian kita edukasi yang lain lah, yang mau mendengarkan dulu. Karena kan tidak setiap orang merasa bahwa ilmu itu atau pengetahuan itu jadi penting buat dia. Yang penting jangan hanya berpikir yang lebih penting adalah finansial gitu ya. Iya. Kalau kita ngomong kesehatan lebay dibilang gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini pembelajaran buat kita semua. Minimal kita dengan sehat ya, kita merasa lebih nyaman gitu, bisa melakukan segala aktivitas apapun yang kita inginkan. Itu yang pertama, poin pentingnya. Kemudian mengapa sehat itu menjadi mahal? Bayangkan saja ketika kita sakit, jangankan disuruh bayar kamarnya gitu ya. Iya. Di dokter menyodorkan resep, kadang kita bertanya gitu kan, Iya, dokter, benar. dok mahal nggak obatnya kan gitu ya. Udah di situ aja udah kata mahal kan, nggak mungkin lah dokter atau pasiennya menanya ke dokternya, murah ya obatnya dok, nggak mungkin kan. Pasti ya agak sanksi juga pasti. Oh mahal ini ya. Jadi istilahnya konotasi artinya istilah yang tidak sebenarnya sudah mengesankan bahwa sehat itu mahal. Belum lagi nanya kamarnya yang kelas 3 berapa ya. Semua finansialnya boleh BPJS gak gitu ya. Iya. Jadi ini mengesankan semua konotasi yang mengesankan bahwa sehat itu mahal gitu kan. Ya, belum kalau kita hitung beneran gitu ya. Iya, betul, betul. Bayangkan aja. Jadi betapa sehat itu jadi penting dan memang mahal gitu. Nah, untuk kita menghindari atau mencegah supaya tidak jatuh ketimpa tangga dan injak-injak tadi ya. Ada baiknya kita menjaganya. Menjaganya tentu satu dengan pola makan yang baik kan begitu, pola istirahat yang cukup gitu ya. Kemudian pola olahraganya, jangan lupa, dan pola pikir kita sebagai akar dari semua persoalan sebenarnya adalah pola pikir kita. Jadi kalau kita memiliki pola pikir yang positif, ya sebagai akar dari semua persoalan, yang kira kita lebih dijauhkan lah dari hal-hal yang buruk gitu ya. Kalau pola pikir kita sudah terbentuk di awal, sudah niatannya tidak baik, yang kira makin terpuruklah kita kan begitu. Jadi mulai sekarang mulailah dengan pola pikir yang baik dulu. Setelah kita memiliki konsep bahwa sehat itu lebih penting ketimbang kita menunggu dia sakit kemudian baru kita berobat, itu sudah nginjaknya berapa kali gitu ya, atau ketimpanya berapa kali begitu. Jadi usahakanlah kita sudah memiliki kesehatan itu, minimal kita menjaganya. Ya. Kalau orang mengistilahkan mungkin di dalam pikiran yang sehat itu ada
tubuh yang kuat gitu kan. Iya. Ada Mensano. mensano apa pansano ya. Mensana, Mensana. and corpore sano kan gitu ada. Nah, itu juga sebuah istilah-istilah yang harusnya menguatkan kita di pola berpikir sehat gitu ya. Iya. Tidak di pola pikir sakit gitu. Kalau kita sudah berpikir bahwa negatif, kalau kita berpikir sehat, kita bandingkan sehat itu kita berpikir positif, kemudian sakit itu ketika kita berpikir negatif, bayangkan saja bahwa selama ini kita berada di pikiran yang kurang tepat ya. Nah, saatnya lah sekarang kita dengan yang pemerintah juga lakukan saat-saat ini sejak 2015 kan sudah mencanangkan kembali yang namanya bagaimana cara pandang kita atau agar berparadigma sehat. Nah, itu dikuatkan lagi yang sebetulnya sudah ada 10 tahun sebelum itu. Sudah ada gaungnya sebenarnya, cuma tidak tahu kenapa redup lagi, dan kita kembali ke sudah sakit baru ke dokter, sudah sakit baru ke laboratorium gitu ya. Istilahnya marilah kita kembali sejak 2015 ini kita mengedepankan yang namanya konsep paradigma sehat ini. Paradigma sehat artinya cara pandang kita akan kesehatan kita, bukan cara pandang kita akan kesakitan kita. Yang dulu kita hanya berpandangan bahwa kesehatan itu jadi penting ketika sudah hilang dari kita. Nah, sekarang adalah kesehatan itu menjadi penting ketika dia masih kita miliki. Nah, hendaknya kita jaga kesehatan kita di saatnya kita masih memilikinya. Kan susah nih kalau kita coba bayangkan yang kita punya ini akhirnya kita tidak miliki lagi, kemudian kita ingin mendapatkan, kan susah. Mencari itu kan lebih susah ketimbang kita menjaga ya, walaupun menjaga juga juga susah, tapi lebih baik daripada kita harus mencari dari awal kesehatan. Apalagi namanya kesehatan yang sudah hilang dari diri kita, kan susah. Anggap aja yang ekstrim misalnya ya, yang senang kebut-kebutan di jalan misalnya gitu. Yang merasakan bahwa dunia itu milik kita sendiri gitu ya. Tengah-tengah malam kadang-kadang saya dibangunkan karena rumah saya di pinggir jalan. Yang lain saya syukuri gitu ya. Dunia serasa milik sendiri, yang lain kos gitu ya. Yang kita syukuri walaupun rumah kita di pinggir jalan, ya kita syukuri bahwa syukurnya masih di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan repot lagi gitu kan. Ditabrak dong. Jadi anak-anak muda ini tengah-tengah malam kadang-kadang saya terbangun jam 3 malam, jam 4 malam karena sebelah rumah saya itu tempat ngumpulnya anak-anak muda biasanya kan ada yang 24 jam buka itu yang termasuk itulah tempat ngumpulnya yang kadang-kadang dia enggak hitung-hitung ini orang lagi tidur apa. Betul, dokter. Lagi mengetik buat rubrik gitu misalnya. Saya pun merasakan karena mereka merasa menjadi anak gaul gitu ya. Padahal kalau kurang gaul ya kita gauli. Nah, bicara masalah pola pikir ini, saya ingin bertanya ke dokter Ari. Ini kenapa sih dok generasi muda kita dok, seperti yang dikatakan dokter Bayu itu, apakah salah asuh dari orang tua sehingga trek-trekan tiap malam atau minum-minum, apa kurang pengawasan ini dok? Ini sebenarnya lebih tepat menjawab Bu Sisil ya. Saya nggak hadir di sini atau lagi ada mungkin seminar ya. Ada acara kebetulan psikologinya. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu terbentuk sejak masa kanak-kanak. Bahkan ekstrimnya itu ada beberapa riset menentukan itu terbentuk dari dalam kandungan. Jadi rupanya tetua-tetua kita dari zaman dulu sudah mengetahui ini sebenarnya, bahwa mungkin pernah membaca bahwa dia nak beling tuh sindadi kini, sindadi gitu, terus suaminya tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu kan, tidak boleh mukulin orang, tidak boleh menyakiti kan begitu. Kalau kita di Bali, nah itu rupanya kebijaksanaan orang zaman dulu yang tidak kita sadari zaman dulu itu. Betapa apa yang kita lakukan sekarang ini berlaku hukum karma pala rupanya. Seperti ini. Seringkali dunia barat tidak bisa menjelaskan ini. Nah, ini bisa dijawab dengan TM. Meditasi. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa ada keterkaitan antara apa yang terjadi saat ini dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Dalam hal ini ketika sekarang melihat anak-anaknya nakal belar yang dari urin, itu sebenarnya dari sebelumnya sudah terbentuk. Dari dia dalam kandungan malah bisa terbentuk saat si ibu atau ayah itu masih kecil, masih muda itu.
diperlakukan buruk, dia mendapatkan pengalaman buruk yang terbawa dalam masa kehidupannya dia selanjutnya, kemudian dia tidak sadar menerapkan itu kepada anak-anaknya. Sehingga yang dihasilkan pun ya anak-anak yang berperilaku yang hampir sama, kecuali anak-anak yang secara ada namanya hukum karma bahwa memang dia dilindungi, bahwa memang memiliki tujuan yang lainnya, jadi dia akan terlindungi, terproteksi oleh yang lain-lainnya itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya waspada. Nah, waspada. Kalau menurut Bang Napi. Bang Napi, kejahatan bisa terjadi di mana saja. Sama juga apa yang ingin saya hati-hati, kejadian-kejadian seperti ini bisa dimulai kapan saja, dari masa dari kehamilannya itu sudah bisa terjadi sampai dia kemudian menjadi besar remaja dan sampai saat ini. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kala saya begini, kita tidak bisa menyalahkan anak-anak yang seperti itu. Seringkali yang harus dituding pertama kali adalah orang tua. Dalam hal ini lingkungan yang berperan. Maksudnya begini, ya ada anak nakal ini cuma sudah diurin, suka mabuk. Kita lihat latar belakangnya, jangan-jangan orang tuanya juga begitu. Dia belajar seperti saya di Banjar saya itu, dari kecil sudah melihat terpapar orang di sekitarnya, bapaknya minum, merokok, membicarakan hal yang jaruh-jaruh segala macam. Itu bukan sesuatu yang aneh bagi dia. Wajar akhirnya dia melihat begitu. Oh iya, ya memang seperti begitu gitu kehidupan itu. Padahal banyak hal-hal yang indah yang lain. Karena dia dari awal sudah melihat sisi yang buruk dari kehidupan itu. Budaya buruk. Betul. Jadi dia terpapar oleh itu dan menganggap itu biasa. Sama akhirnya seperti mengkarakter gitu. Sama seperti di negara-negara Suriah, Irak itu kalau lihat anak-anaknya kan terbiasa. Senjata, gitu. Betul. Dari awal coba lihat. Berbicara dengan kekerasan, sehingga kalau dia besar nggak salah ketika dia sangat agresif berperilaku, karena dia dari kecil sudah melihat pemandangan begitu. Jadi menurut dia seperti nyawa nggak ada harganya menurut mereka itu, ya karena dididik dari itu gitu, dari lingkungan. Nah, betapa lingkungan itu berperan. Nah, itu termasuk tayangan-tayangan itu, kekerasan segala macam itu gitu. Sekarang ini kan sangat mudah ya kita menemukan, tidak hanya di televisi, mungkin televisi sudah barang ketinggalan kayak yang sekarang ya. Ini sosmed sekarang. Sosial media ini lebih seru gitu ya bagi kalangan muda terutama karena smartphone-nya gitu ya. Betul. Artinya bisa dibawa kemana-mana. Nah di situ kan bisa kita saksikan atau kita adik-adik kita ini menonton sesuatu di sana yang apa saja yang mereka inginkan begitu, yang ingin mereka tonton kan. Nah ini kadang-kadang dilemanya kita sebagai orang tua ini kan susahnya di sana ya. Betul. Susahnya di sana. Jadi tidak bisa mengontrol media sosial ya yang dimiliki anak-anak lewat smartphone-nya ini. Nah itu agak sulit kalau kita tidak berikan. Dia ketemu sama temannya merasa minder kan. Betul. Orang lain kok boleh, saya kan tidak boleh gitu kan, susah. Jangankan yang begitu, mungkin dari dulu ya zaman-zaman saya kecil orang sudah mengendarai sepeda motor itu sudah biasa ya, apalagi di kampung-kampung itu sudah biasa. Kecil-kecil sudah naik motor gitu ya. Betul. Malahan kita baru taunya ketika sudah perguruan tinggi baru bisa naik motor gitu ya. Tapi mereka ini kan karena lingkungan seperti yang Dr. Ari katakan, karena lingkungan yang membentuk dan itu dianggap sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau bertahun-tahun, berhari-hari, bertahun-tahun dilakukan nih jadi budaya kan. Nah budaya ini kalau terus dilakukan berulang-ulang ini jadi karakter kan. Karakter sudah mengkarakter, kita mau balikkan lagi kan susah. Nah itulah yang sering terjadi dengan tayangan-tayangan, apalagi tayangan-tayangan televisi yang gampang mudah didapat baik di kendaraan maupun di rumah sendiri ya. Kadang-kadang karena kesibukan orang tua tidak sempat mengantarkan anaknya untuk jalan-jalan misalnya, atau mengantarkan anaknya berolahraga misalnya, akhirnya menonton kan. Nah menonton itu kan kita tayangannya kan lihat berulang-ulang kan, gitu aja ya. Kalau saya aja mencontohkan, saya itu kalau nonton ada pas saya ngidupin TV pertama pasti TV itu lagi. Gitu ya. Terus besoknya saya datang, saya hidup pasti channelnya itu lagi. Berarti yang ditonton itu doang gitu kan. Artinya bahayanya kalau TV itu menayangkan sebuah program yang tidak baik untuk anak-anak. Itu yang saya khawatir sebenarnya sebagai orang tua loh ini. Nah inilah ke depan bagaimana kita artinya bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik lah. Betul. Mulai dari diri kita dulu kan. Kan tidak mungkin kita ngajakin orang kalau diri kita belum tentu baik gitu kan. Minimal apa yang
kita sadari dulu, kita share ke orang gitu kan. Iya. Sehingga orang-orang sama-sama ayo, oh iya ya bener ya gitu ya. Jangan sampai sudah kebablasan kejadian baru kenapa kita enggak ini gitu ya. Betul. Nah itu, jadi enggak haruslah apa yang kita sampaikan ini kita istilahnya sempurna sekali gitu ya, kan tidak ya. Tapi paling tidak kita menyadari dulu. Karena tahapan setelah kita memiliki kesadaran itu barulah kita bisa meyakini kan begitu. Karena apa yang kita yakini itulah yang akan terjadi kan begitu. Iya. Jadi itulah runutan-runutannya ini. Sehingga pentingnya bagaimana kita ya baik sebagai orang tua, sebagai tenaga medis dalam hal ini ya, dengan berbagai masalah yang ada, kemudian dengan berbagai media yang ada di hadapan kita ini, ayolah kita berbenah sama-sama gitu ke depannya agar lebih baik gini ya. Terutama persoalan kesehatan yang kita perbincangkan ini, yang sangat-sangat mudah sebetulnya kalau ingin, kalau mau didapatkan sangat mudah. Kita kan mempunyai banyak media ya, tidak hanya tayangan televisi. Nah itu juga media-media sosial yang lain sudah menayangkan masalah kesehatan. Kadang-kadang karena sudah merasa diri sehat, jadi tidak melakukan apa-apa gitu kan, padahal belum tentu kan. Kita saja tenaga medis sebetulnya kalau ditanya apakah dokter sudah sehat, pasti jawabannya belum tentu. Siapa yang berani meyakinkan bahwa dokter yang notabene begadang, ya, pegang pisau ini atau yang operasi gitu ya, operasi ini sangat jarang mungkin bisa tidur malam gitu ya. Mungkin 8 jam itu kurang. Kalau yang ideal kan untuk tidur kita kan sekitar itu ya, 6-8 jam lah, 6-8 jam. Dan diharapkan tidur di bawah jam 10. Iya. Padahal bangun jam 2, jam 3 gitu Bayu. Seringnya kita bangun justru jam 2, jam 3, jam 4. Kok gitu dong? Nah, itu karena kita melakukan tindakan misalnya di situ yang tidak bisa ditunda jamnya. Nah ini yang artinya kita pun sendiri sebenarnya belum sehat, tapi kita menyadari kok bahwa hal itu tidak baik buat tubuh kita. Nah tapi bukan berarti kita menularinya kepada yang lain. Kamu begadang yuk, gitu. Minum-minum sebelah yuk. Satu lagi yang menarik satu lagi bahwa menyadari atau tidak bahwa dokter itu sebenarnya juga dengan melihat tingginya paparan terhadap penyakit, mereka jarang sakit loh sebenarnya. Iya. Bayangkan paparan setiap hari kan dengan penyakit yang kerja di rumah sakit. Lu benar-benar penyakit ini dari penyakit yang sifatnya tidak menular sampai sangat menular sekali. Uniknya tubuh kita. Di saat kita happy melakukan sesuatu atau artinya passion kita, minat kita melakukan sesuatu di sana, tubuh kita ini kan mengeluarkan hormon senang ya. Hormon endorfin itu ya, yang membuat tubuh kita ini senang. Makanya nggak boleh kalau begitu kita begadang, kita menyesali kita begadang atau menyesali kita menolong pasien itu tengah malam, sehingga hormon endorfin yang harus membantu kita untuk merasa sehat itu tidak keluar ya. Nah saat itulah kita akan merasa sangat kelelahan. Tapi begitu kita menyenangi pekerjaan kita, begitu kita happy melakukan pekerjaan kita, kekuatannya berkali lipat gitu. Itulah kecanggihan tubuh kita. Jadi memang secara kasat mata atau secara hitungan matematis mungkin sangat kurang dokter bisa tidur tengah malam ya, sangat kurang. Tapi kenyataannya memang tidak banyak dokter yang sakit kan. Ada justru yang sakit tapi tidak banyak gitu. Nah itu kira-kira ininya alasannya kenapa dokter masih saat ini masih menekuni bidangnya operasi tengah malam gitu ya, karena memang tidak ada pilihan. Kalau pun seandainya ada pilihan, akan memilih jam-jam yang memang yang fleksibel dokternya ya mampu melakukan di jam yang dia merasa fisiknya sehat, kemudian suasananya menyenangkan. Kadang-kadang suasana sudah tidak menyenangkan, lagi fisik lagi drop misalnya, harus melakukan tindakan. Ya itulah, karena kita yang memilih hidup di dunia ini ya, di dunia kedokteran, ya risikonya seperti itu. Tapi bukan berarti dengan kita tahu, dengan kita menyadari ada risiko itu, kita tidak melakukan sesuatu gitu. Ya. Tapi prinsipnya memang ada sebuah ikon, kalau saya mengutip ikon sebuah radio swasta begitu ya. Di situ disebutkan bila kita melakukan sesuatu dengan niat baik, nah itu makanya penting kuncinya adalah niat baik. Niat baik, everything is possible. Iya. Ya itu. Ya, benar sekali. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan niat baik, everything is possible.
Oke. Itu kuncinya. Jadi termasuk happy tadi. Kalau kita merasakan kita melakukan yang baik, nolongin orang loh, itu tengah malam nolongin orang. Nolonginnya juga kalau di bidang saya kandungan gitu ya, nolongin orang melahirkan begitu tengah malam. Iya. Kan tidak harus sesar, artinya nolong melahirkan itu kan 2 nyawa. Iya. Yang kasat mata kita lihat itu matematisnya 2 nyawa di situ. Padahal yang di luar ada lagi nyawa bapak, nyawa ibu, nyawa keluarganya yang lain. Bayangin kita menolong banyak orang, sekali begitu mekeblas lahir sehat semuanya, betapa happy-nya mereka di luar gitu. Mereka begitu happy di luar, kita wah begadang segitu nggak terasa apa-apa gitu. Nah itulah artinya niat baik penting. Baru menjadikan everything is possible gitu. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena ada beberapa komersial yang akan lewat, jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Balai FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah kesehatan untuk kita semua. Oke, saya akan bertanya kepada Adik Yuda. Nah, Adik, kalau kita bicara masalah kesehatan, kita akan masuk ini ke kebudayaan. Iya, benar sekali. Kalau saya lihat sekarang ini kan budayanya, trendsnya anak-anak muda itu nongkrong di warung-warung 24 jam. Iya. Kemudian ngerokok. Setelah ngerokok itu dia alkohol. Setelah alkohol dia trek-trekan. Nah, itu tabrakannya tuh gitu. Adik bagaimana kalau menurut Adik lihat kesehatan generasi muda yang sekarang seperti itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan kegiatan yang tadi Mr. Kin bilang itu memang ada dan banyak juga, karena mungkin pergaulan juga, kita lebih ke pergaulan barat sekarang. Dimana sebenarnya pergaulan ini lebih ke kesadaran masing-masing sih untuk menjalankannya. Misalkan gini, kalau misalkan kita memang ingin ikut ke kepribadian di luar, tapi juga jangan lupa juga dengan kepribadian kita. Kayak gitu loh, kepribadian kita hidup di negara yang berbeda dengan kepribadian yang berbeda. Kalau kita istilahnya kalau misalkan mau ganti pergaulan, lebih baik kita cari yang baik-baiknya aja. Tapi kalau bicara tentang kesehatannya tadi, ya jelas pasti tidak sehat lah. Kalau misalkan kita ngerokok dan trek-trekan dan minum segala macam, pasti nggak sehat. Seks mungkin setelah itu. Ya, lengkap ya gitu perintah aja karena. Nah, kalau bicara itu kan masalah culture. Kalau kita melihat tontonan di televisi, ada kan sering nonton TV kan. Itu anak SMA sudah naik motor gede, itu nggak pakai helm. Tandingan pula sama cewek cantik, nggak pakai helm juga. Nah, kebanyakan film remaja kita, tontonan remaja kita yang dilihat seperti itu. Kalau Adik menyikapi hiburan televisi yang ada sekarang bagaimana? Mungkin lebih yang semua orang bisa punya penilaian yang berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, itu kan film. Itu kan sesuatu yang direkayasa. Sebaiknya butuh istilahnya filter kita masing-masing dalam diri, dan juga pengetahuan kita tentang hal-hal yang baik, mana hal-hal yang sesuai dengan hukum, mana yang enggak, juga kesadaran dalam diri masing-masing sih. Kalau ke perfilman di Indonesia sekarang mungkin banyakan ke yang perselingkuhan, dramatisir dan segala macam yang istilahnya nggak mendidik gitu loh. Iya, jadi kalau ada masalah sedikit udah pecahkan. Cerai gitu ya. Atau gini, mana burungku? Burungnya terbang udah. Jadi, nah ini saya ingin bertanya ke Dokter Ari, Dok. Bagaimana sih Dok kalau penilaian dokter sebagai dokter anak melihat tayangan televisi kita nih Dok, kayaknya kasihan banget itu. Menghayal sih oke, tapi nggak segitunya ke pasar naik burung gitu kan. Ada wali besar. Itu kan mereka sedang menciptakan mimpi gitu ya. Tapi nggak segitunya kali. Ya maksudnya harus ada dasar yang lainnya, karena konten di televisi itu ada beberapa aspek yang harus dilihat. Salah satunya usia siapa yang harus dilihat. Tapi rupanya sekarang yang dilihat masyarakat lebih kepada, bukannya harus dilihat masyarakat, yang diinginkan oleh stasiun televisi kan mengejar rating gitu. Mereka menginginkan mendapatkan rating yang tinggi terhadap sebuah program gitu ya. Nah, rating yang tinggi sebuah program itu kan keuntungan berlipat. Jadi mereka nggak mau tahu kontennya, isinya seperti apa, apakah rusak atau apa, enggak. Nah, inilah di sini pentingnya kita ikut berperan untuk memberikan kontrol kepada tayangan itu. Kita harus melindungi anak-anak kita juga terhadap tayangan-tayangan yang sifatnya berusaha.
Jangan salah loh, tahu kan cerita apa namanya kucing sama Tom and Jerry. Tom and Jerry, oke. Itu sebenarnya kekerasan loh sebenarnya tayangannya. Iya, Kan iya. lucu kan? Tom and Jerry, Tweety dan Ya kan lucu iya, kan? ya, lucu. Lucu, tapi kan bisa nggak dilihat gimana si kucing diincak gitu ya, dijepit gitu kan. Iya. Sebenarnya itu perilaku kekerasan yang tersamar sebenarnya. Yang sebenarnya nggak diperbolehkan, sehingga ada rating parent guide-nya itu. Kalau Iya. sebuah tayangan ada PG-nya parent guide, jadi artinya usia berapa sampai usia. Sebenarnya begitu sebenarnya. Jadi ada batasan usia, dan memang beberapa penelitian, saya ingat sekali membaca jurnal tahun 2005 itu yang menyatakan bahwa di bawah usia 7 tahun anak belum bisa membedakan mana realita, mana kejadian yang rekaan itu. Jadi kayak itu kan permainan yang sifatnya menjepit, menyakiti, Iya, itu kan namanya kartun gitu ya. Semuanya bisa terjadi di dalam Iya, kartun. iya. Bisa hidup tapi lagi. anak di bawah umur 7 tahun nggak mengerti Nggak itu. ngerti dia. Nah, makanya itu untuk anak di atas umur 7 tahun sebenarnya. Tapi kan anak-anak kecil kan nonton itu. Misalnya ya anak saya aja kan juga nonton Iya. itu. Saya nggak suka, tapi sekarang sukanya Balfir. Nah, cilaka juga. Marsha and the Bear mungkin dong. Nggak begitu sukanya Balfir sekarang, susah juga ya. Jadi film-film luar itu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada konten-konten tayangan. Harusnya hal-hal ini seperti ini yang kita sikapi gitu ya. Memang ada sebuah website yang mengkritisi masalah tayangan ini, namanya Gins.org gitu ya. Jadi memberikan kritik kepada memberikan tekanan kepada pemerintah atau siapapun mengambil kebijakan untuk menghalangi tayangan-tayangan yang seperti begitu ya, membatasi lah tayangan-tayangan yang berat dengan konten yang seperti itu. Dan memang itulah salah satu gunanya dari badan sensor seperti begitu ya. Itu hal-hal seperti begitu itu harus diwaspadai, dilihat. Itu nggak sadar mereka akan berperilaku seperti itu. Coba lihat itu, kita akan dianggap mukul segala macam. Masih ingat nggak dulu kasus Smackdown? Smackdown, iya. Itu sampai ada yang kasus di sekolah itu kan. Di Smackdown, dan itu bayangan saja saya ingat banget ketika bertugas di rumah sakit jiwa pada saat itu. Pasien rumah sakit jiwa kan nontonnya Smackdown itu. Iya. Dan mereka main Smackdown. Kalau lihat sendiri tuh mau ketawa tapi kasihan tapi nggak ketawa ya. Gimana mereka niru? Jadi kan ada beberapa pasien yang jiwa yang benar-benar bermasalah itu diikat di ranjangnya. Jadi memang benar-benar diikat di ranjangnya, kakinya diikat, tangannya diikat. Pas tidur temannya datang tuh di Smackdown, bayangkan nggak berdaya begitu. Coba kita itu sebagai, saya ingat sekali waktu dokter muda waktu itu di rumah sakit jiwa Menur di Surabaya, mau ketawa nggak layak, ditertawakan, nggak ketawa ya, kejadiannya mereka lucu gayanya gitu. Antara gimana ya, akhirnya berespon salah tingkah, kita sendiri yang salah tingkah akhirnya melihat situasi itu ya, karena tayangannya itu. Jadi pintunya itu nggak dikunci rupanya. Jadi kan orang yang agak-agak itu, namanya orang gila juga, namanya juga orang gila kan, buka pintu ya Smackdown. Jadi itu dia jadi loncat gitu, bayangkan itu. Aduh saya lihat, aduh ini cilaka ini. Jadi memang seperti itu. Mungkin banyak kejadian di sekolah-sekolah kan begitu kan. Smackdown. Coba lihat beberapa anak yang dipukuli, dibully, lihat geng yang ekstrim itu kan, yang dihajar anak SMP itu, geng anak SMP di Jogja itu kan, mukulin temennya. Harus sekarang kalau geng Hello Kitty atau apa namanya? Oh iya. Namanya imut ya. Iya, namanya sadis banget. Kalau nusuk orang nggak boleh masuk geng. Ada kan mukulin, mukulin. Kalau di Bandung gitu juga. Iya. Di Bandung itu anak remaja cabut-cabutan mau ikut geng orang tua, harus mau digaulin oleh itu geng. Gila banget. Itu kenyataan di Bandung itu, geng sepeda motor kan banyak. Bandung kan terkenal dengan geng sepeda motornya. Banyak banget, ada belasan dengan anggota dari puluhan sampai ribuan itu geng. Gila banget. Yang mau ikut di sana itu kan masalah pride, masalah perlindungan segala macam dengan alasan apapun itu. Itu salah satunya memang harus mau digilir oleh sampai begitu loh. Itu kenyataan yang ada di lapangan seperti begitu. Jadi betapa ekstrimnya. Kita enggak tahu di kejadian di dunia luar seperti itu. Kita kan tenang-tenang aja kan di sini kan gitu ya. Padahal di dunia bawah itu banyak hal yang mengerikan yang terjadi. Termasuk bagaimana seorang ibu menjualin anaknya gitu.
anak gadisnya gitu. Sama seperti di Thailand itu umur 6 tahun 7 tahun sudah dijual. Sudah dijual. Saya sudah sempat nonton itu. Kalau tidak salah itu yang beli tamu-tamu asing. Betul, tahu Iya, ya. aduh, Di kasihan. Thailand anak gadisnya dijual. Jangankan anak gadis, anak cowok pun dijual. Nah, itu dia. Jadi sampai seperti begitu ya. Iya. Jadi betapa Culture-nya. iya. Jadi hal seperti ini yang harus kita waspadai gitu ya, bahwa jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita. Kita tidak bermaksud menghujat orang-orang yang memiliki kesadaran yang berbeda menurut saya, seperti LGBT misalnya. Tapi di satu sisi mereka juga harus memahami batasan-batasan mereka gitu, karena ada beberapa yang nakal juga dalam artian misalnya Menjebak suka, mungkin. iya, menggoda segala macam. Dan itu memang benar ada. Jadi sama-sama sikap menghormati gitu, sehingga tidak terjadi salah paham yang seperti saat ini terjadi gitu, mereka dihujat segala macam. Padahal itu menurut saya sesuatu yang sangat manusiawi. Menurut saya, perspektif saya, hanya yang menjadi salah ketika mereka memaksakan kehendak mereka kepada orang lain. Sama seperti perbedaan agama juga begitu kan. Yang satu memaksakan kehendak kepada yang lain. Yang jadi masalah itu ketika dipaksakan, itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau nggak dipaksakan kan nggak akan ada masalah kan. Everything is okay gitu ya. Sama kayak ujian misalnya, kalau dipaksakan bahwa itu ujian kan hasilnya juga jeblok juga misalnya gitu. Nah itu yang sebenarnya terjadi sebenarnya. Ya. Mungkin dari Dr. Bayu silakan. Ini dah yang kita juga patut sadari bersama gitu ya, bahwa memandang persoalan kesehatan itu kan tidak cukup hanya kita melihat dari sisi fisik saja. Betul. Ini yang cerita tadi itu, kalau saya bisa mengambil kesimpulannya sedikit gitu ya, itu lebih ke masalah mental sebenarnya. Sedangkan memang secara definisi kesehatan sendiri kan memang tidak hanya menyangkut persoalan fisik saja, juga persoalan psikis di sana, kemudian ada persoalan termasuk mental tadi ya, ada persoalan sosial di sana, bahkan spiritualnya pun dibicarakan di sana gitu. Dan kesemuanya itu fisik, psikis, mental, sosial, spiritual itu harus sehat semua. Baru kita bisa mengatakan diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu sehat gitu. Kalau salah satunya, apalagi salah dua dan salah tiganya ya, itu tidak bisa dikriteriakan sebagai orang yang sehat gitu. Jadi ini betapa pentingnya kita memiliki semua kesehatan yang disebutkan tadi, kriteria kesehatan disebutkan tadi. Itu jadi tidak cukup hanya fisik kita sehat gitu, badan kita pada gede semua gitu ya, otot-ototnya kekar semua gitu ya, tapi mukulin orang gitu kan, itu juga sehat. Nah sehat juga gitu kan. Nah badan kita besar, kemudian perilaku kita baik gitu ya, bagus gitu ya, kemudian banyak menolong gitu ya. Kalau berani memang hebat, jagoan itu. Ada arenanya gitu ya. Ada arenanya, bersih-bersih sampah di pinggir jalan itu. Kalau memang jagoan itu kan harus menahan rasa malu itu. Coba itu berani berbeda sendiri kan. Jadi menegur ini orang yang buang sampah sembarangan. Gitu. Nah itu baru namanya jagoan menurut saya. Betul. Nah, berani dia berbeda dengan orang lain. Itu bagian dari kesehatan kita juga. Misalnya lingkungan kan begitu. Misalnya begitu. Sosial gitu kan. Kalau dia tidak sehat di situ ya enggak sehat juga secara tubuhnya juga enggak sehat. Misalnya seperti melihat, baru tadi saya melihat ketika pulang dari survei tadi, ada seorang berkendaraan dengan plat lokal di sini, plat DK, dengan mobilnya gagah banget itu. Mobil tough gitu, yang banyak gede-gede gitu. Jadi mobil saya yang sudah kecil jadi tambah kecil gitu ya. Karena dibandingkan. Jangan-jangan pakai remote itu ya? Iya, mobilan. Ternyata dengan santainya di depan sih buang sampah sembarang luar pinggir jalan. Rasanya gagah banget buangnya. Iya, gitu ya. jago. Maunya saya ini Uber, tapi karena mobil saya kecil kan bisa. Jadi maksud saya begini, saya akhirnya melihat, saya lihat sepintas itu ada siluet bayangan anak-anak di dalam mobil itu. Akhirnya saya berpikir begini, saya nggak tahu pelakunya siapa, tapi siapapun pelakunya, itu hal yang salah. Maksudnya begini, pertama dia telah memberikan contoh kepada si anak, kalau yang melakukan orang dewasa. Misalnya yang menyetir atau siapapun yang di sebelahnya, itu kan memberikan contoh kepada anaknya. Yang nomor dua, kalau anaknya melakukan, jadi kita ketahuan perilaku di rumahnya orang tuanya jadi apa. Iya nggak? Jadi pokoknya apapun perdebatannya ketahuan kalau salah gitu. Apalagi
misalnya kita ajak berdebat, dia bersikeras bahwa oh ini kan alasan apapun, tambah salah lagi. Udah salah berdebat kan, itu sudah semakin menunjukkan bahwa itu perilaku yang tidak tepat. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sering terjadi di masyarakat hal-hal kita. sepele sebenarnya ya, sangat hal-hal sepele. sepele, kemudian kita alami semua ya. Nah ini kita yang menyadari dulu, ayo kita berubah gitu kan. Nah kalau kita yang belum menyadari, dengan mendengar seperti ini, ayo bersiap-siap berubah dulu ya. Bersiap-siap kita berubah untuk ke arah yang lebih baik lah gitu. Karena tentu apa yang kita lakoni yang buruk itu ya, itu tidak hanya kita yang merasakan, atau yang tidak hanya yang melakukan saja yang merasakan dampaknya, orang di sekitar kita pun akan merasakan. Bayangkan saja kalau pas dilemparin itu, pas dokter Arinya lewat kan kena sampah nih. Coba dilempar duit itu, langsung saya tangkap gitu. Gitu ya. Sayangnya sampah gitu, sayangnya ya. Mungkin kan sampah bisa jadi duit juga. Ya, seandainya saat itu dikumpulkan, nggak sempat. Jadi saya sama istri tertawa. Kalau di Bandung, si Ridwan Kamil kan wali kota Bandung. Kalau ada yang belum tahu Ridwan Kamil, kasihan banget ya gitu ya. Ridwan Kamil kan salah seorang pemimpin muda kita yang digadang-gadangkan akan memimpin masa Indonesia ini ke depan. Di Bandung itu mewajibkan setiap mobil harus ada kotak sampahnya, harus ada. Karena pas pengecekan misalnya itu ada ketahuan didenda, tidak ada kotak, itu ada perdanya. Memang itu maksudnya baik, jangan mengotori Bandung gitu ya. Iya memang Bandung kan gelis-gelis gitu ya. Udah ya bersih gitu, jangan dikotori dengan masalah seperti itu lagi. Mereka cukup punya banyak masalah, ya janganlah masalah dengan buang sampah sembarangan atau coret-coret atau apapun itu bentuknya begitu. Ya mulailah dari hal yang sepele dulu ya. Jadi yang rutin kita alami semua, kita mulai dari sana. Kemudian belajar untuk menyadari itu, kemudian yang belum sadar, ayo kita berubah sama-sama gitu. Kita harus berbuat gitu kan, tidak boleh kita yang menyadari sendiri kemudian yang lain tidak diajakin gitu ya. Nah ini salah satu, kita ngajakin ayo kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Mulailah dengan diri kita sendiri dulu, walaupun diri kita tentu tidak sempurna 100% seperti apa yang kita harapkan gitu ya, tapi paling tidak kita mau dulu kan, mau berubah dulu kan. Nah yang sering terjadi kan, kita nggak mau keluar dari kotak kita, itu problemnya kan. Jadi tidak mau out of the box gitu ya. Udah nyaman di zonanya, mau orang lain ngikutin sedikit langsung dibilang memangnya kamu siapa gitu kan. Yang kasih makan juga bukan kamu gitu kan. Nah itu yang susah ya. Padahal sebetulnya persoalan-persoalan ini ya, kalau kita lihat mulai dari keluarga sendiri kan juga banyak persoalan sudah ya. Belum lagi kita keluar dari pihak keluarga kita gitu ya. Tentu persoalannya akan makin banyak. Tapi tentu kita tidak akan berada di sini kalau kita tidak punya persoalan kan begitu. Betul. Nah, tapi bukan berarti tidak mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, minimal kita dengan adanya kita memiliki tetangga misalnya gitu ya. Jadi kita ajakin lah, gimana nih enaknya kita kan hidup di tanah ini begitu misalnya. Nah, terus sebelah kita misalnya ingin membuat sesuatu gitu. Ayo kita ajakin tetangga kita, nanti mungkin agak terganggu sedikit ya gitu ya. Nanti debunya minimal ke sana gitu ya. Mohon maaf dulu gitu misalnya, ngomongin gitu kan. Ya jangan ujuk-ujuk langsung jedak. Pas datang tetangganya marahin gitu ya. Memangnya yang bongkaran di situ ya, yang bayarin bongkaran di situ ya, digituin kan. Repot juga jadinya ya, jadi ribut gitu kan. Tapi padahal sudah jelas ya aturan yang dibuat pemerintah kita. Nah, kenapa pentingnya penyanding itu? Kan ada kalau kita mau ingin membuat sesuatu atau merubah rumah gitu, atau membuat rumah baru di tanah yang sama gitu ya. Kan ada izinnya tuh. Izinnya itu ada izin penyanding salah satunya. Izin penyanding ini tujuannya adalah mendekatkan pihak tetangga ini kepada tetangga barunya. Tetangga sebelahnya. Tujuannya baik. Dengan artinya saling rasa begitu ya. Artinya ini ada pembongkaran loh, nanti akan begini jadinya loh. Nanti ibu akan mengalami minimal dengar bunyi palu jeduk gitu misalnya. Ya, tapi sudah disadari bersama bahwa itu akan dialami begitu kan. Coba kalau tidak ada perizinan kayak begitu, semaunya kan? Maunya
misalnya dia bikin lantai 10 misalnya gitu kan, untungnya dilarang kan, Iya. lantai 3 aja ya. Kalau mau seperti itu, bahkan semuanya berduyun-duyun akan membangun sesuka hatinya gitu kan. Nah ini pentingnya kenapa kesehatan itu, nah kembali lagi kita persoalan kesehatan itu bagian dari kesehatan juga sebenarnya, kesehatan sosial ya. Artinya kita berinteraksi dengan orang, kita kan nggak bisa sehat sendiri gitu kan. Betul. Artinya kita sehat secara fisik ya oke lah, sehat secara psikis oke, tapi secara sosial mana bisa sendiri, nggak bisa. Kita harus berinteraksi dengan orang yang lain gitu kan. Nah disitulah salah satu perannya kita memandang persoalan kesehatan itu buat kita semua ya menyeluruh begitu, jangan sepotong-sepotong. Yaitu misalnya praktisi di dunia kesehatan gitu ya. Dia sudah sehat, badannya bagus gitu ya, sudah sering bersiaran kemana-mana gitu ya, tapi di rumahnya dengan tetangganya dia gontok-gontokan ya nggak sehat juga gitu kan. Nah ini yang penting buat kita semua menyadari itu, bahwa betapa luasnya kalau kita berbicara masalah kesehatan. Tidak cukup kita hanya berbicara hubungan kesehatan itu terkait dengan saat kita sakit saja gitu, secara fisiknya ya. Nah itu paling buru-buru saya punya uang saya ke dokter aja gitu kan. Tapi kan belum tentu sembuh. Siapa yang menjamin bisa sembuh setiap kali penanganan kesakitan? Tidak ada yang bisa menjamin, termasuk dokter sendiri pasti akan bilang, gimana dok kalau diobatin ini sembuh nggak saya? Masa sembuh, masa gitu dokternya? Nggak mungkin. Pasti dokternya ya kita upayakan kan. Makanya ada istilahnya di dunia medis atau dunia kedokteran, inspining verbentenis istilahnya. Kita nggak pernah menjanjikan sesuatu yang memang kita belum upayakan. Makanya ada perikatan dokter sama pasien itu lebih ke perikatan upaya. Kita mengupayakan semampunya, sepengetahuan yang ada gitu ya. Itu yang kita lakukan, bukan perikatannya perikatan hasil. Kita ini tidak perikatan hasil. Makanya kalau ditanya, dok sembuh nggak saya nanti ya? Mana keteh gitu ya. Upayanya apa dulu kan gitu ya. Berobat salah satu kalau memang sudah sakit, tapi belum tentu dengan berobat juga akan sembuh. Makanya tadi tidak salah dokter Tanjung, Bli Adire menyebut kalau sakit itu sudah jatuh, ketimpa tangga, keinjak-injak, bayar pula gitu ya. Nah disitulah mengesankan bahwa kesehatan itu jadi mahal gitu ya. Itu. Nah itu kira-kira begitu. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena ada beberapa komersial yang akan lewat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah kesehatan untuk kita semua. Dan luar biasa sekali tadi di awal sudah dijelaskan oleh Dr. Bayu, Dr. Ari juga Yuda, masalah kesehatan itu sebenarnya bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat umum. Jadi tidak bisa menyalahkan tenaga medis, nanti kenapa tenaga medis yang salah-salah. Itu kalau sakit saja gitu. Itu pun kalau sudah ditangani dengan baik oleh tenaga medis harusnya nggak bisa disalahkan. Betul. Karena memang tanggung jawab kesehatan kan tidak hanya pada saat kita sakit, menderita sakit, kemudian sudah terdampar, sudah tergeletak di rumah sakit, kemudian apalagi datangnya sekarat gitu ya, tiba-tiba minta sembuh gitu kan, susah ya. Itu kan gimana mencarinya kan? Nggak bisa seperti namanya juga sulap ya, seperti sulap simsalabim abrakadabra hanya ada di sulap gitu kan. Kalau itu terjadi di dunia penyembuhan kan ala sulap kan susah, nggak mungkin gitu kan. Nah itu makanya namanya istilahnya hanya disulap saja. Jadi kalau sumpama sudah sakit ya kita sebagai dokter ya mampunya hanya berusaha semampu kita, sepengetahuan yang kita miliki, berikut orang-orang yang ada di sekitar kita kan, pengetahuan yang ada yang kita miliki itu gitu. Jadi tidak hanya kita berdiam diri untuk menangani kasus itu, tentu kita berupaya semaksimal mungkin ya agar pasien itu dapat memiliki kesehatannya lagi gitu kan. Nah yang lebih penting yang dikerjakan dunia medis atau kedokteran ini adalah bagaimana mempromosikan ya atau melakukan penyuluhan begitu ya, kemudian melakukan pencegahan ya terhadap terjadinya penyakit. Jadi istilahnya bahasanya promotif dan preventif gitu ya.
ketimbang mengedepankan persoalan kuratif atau mengobati dan rehabilitasi atau mensupport dari kecacatan. Nah, itu yang penting lebih kedepankan dibandingkan hanya memperhitungkan persoalan setelah sakit saja. Nah, ini menjadi warning kita bersama atau kewaspadaan kita bersama bahwa selagi kita memiliki kesehatan, akan makin banyak waktu kita yang akan kita bisa bagi dengan yang lain. Ketimbang kita tidak memiliki kesehatan atau sakit begitu, tentu kita tidak bisa berbuat banyak. Apalagi ingin membagi sesuatu gitu, membawa diri aja sudah tidak mampu gitu kan. Apalagi kita mau kesana kesini kan tidak mungkin gitu. Makanya betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Setelah kita memilikinya, ayolah kita menjaga. Ya, terus menerus ya. Bagaimana berupaya agar selalu sehat gitu. Jangan berpikir atau menyiapkan diri untuk sakit, jangan. Gitu. Berupaya untuk sehat itu bagaimana caranya? Hal yang sederhana yang sudah lakukan. Misalnya berpikirlah dengan cara yang lebih positif atau lebih baik. Gunakan pikiran ini untuk berbuat yang lebih baik gitu ya. Artinya untuk diri juga yang penting. Misalnya kita harus makan makanan yang sehat, bergizi, diet seimbang namanya. Jangan cuma makan misalnya boleh nggak kita makan nasi campur kerupuk gitu ya, campur gorengan yang lain gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi tidak seimbang gitu ya. Jadi perlu yang namanya makan sayur gitu ya, makan buah gitu ya. Kayaknya kalau jangan diisi dada ya, lain buah aja ya. Bicara masalah makanan, Dok, kayaknya saya melihat konsumsi sayur masyarakat kita tuh kurang sekali ya. Iya, padahal yang lebih penting adalah ketika kita ingin sehat ya, tidak hanya kita memerlukan yang namanya karbohidrat atau protein, karena tanpa sayur karbohidrat dan protein ini tidak mampu dipergunakan oleh tubuh kita dengan baik gitu. Bahkan istilahnya dengan kita mengkonsumsi serat, buah dan sayur, kita karbohidrat dan timbunan protein yang ada di dalam yang berlebihan itu bisa dibantu untuk dikeluarkan. Ya, dengan apa? Hanya menerima sari-sari makanan yang pentingnya buat tubuh kita, sisanya dikeluarkan begitu. Jadi yang terpenting adalah diet lengkap dan seimbang. Apa itu? Ya, itu tentu yang penting adalah kandungannya. Kandungannya artinya karbohidrat isinya misalnya ya, bukan macamnya sebenarnya. Mungkin harus nasi gitu enggak ya. Kalau nggak senang makan nasi dipaksa nasi kan jangan gitu ya. Bisa roti misalnya, bisa jagung kalau nggak boleh. Misalnya yang tepung-tepungan ya jagung ada gitu ya, kentang juga boleh gitu ya. Kalau yang protein apa misalnya? Kalau nggak bisa makan daging atau dia vegetarian misalnya, kan ada jenis protein yang nabati misalnya. Jadi bisa dari tahu dan tempe misalnya ya. Kacang-kacangan jenisnya juga bisa gitu. Demikian pula lemak kan kita hanya membutuhkan sedikit saja. Begitu kita menumis, menggoreng itu sudah termasuk kita mengkonsumsi lemak sebetulnya setelah dimasak gitu ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita konsumsi sayur dan buah ini, yang harusnya lebih banyak porsinya ketimbang yang lain gitu. Kalau konsumsinya tua lebih banyak gimana? Itu yang ngetren itu kayaknya. buah-buah tapi sari buah. Sari buah dalam bentuk tua gitu ya, beda ya. Jadi hal-hal ini ditambah dengan masalah olahraga tadi ya. Jangan dilupakan. Olahraga kan enggak harus ke gym gitu ya. Bisa jalan kaki begitu, olahraga juga, naik sepeda juga olahraga, asal intensitasnya mulai yang ringan sampai sedang gitu ya, jangan terlalu berat juga karena ini malah nggak bisa kerja terlalu parah ya. Jadinya yang bisa kita rasakan bahwa tubuh kita ini sudah berkeringat begitu ya, cukup waktunya sekitar 30 menit begitu ya. Nah hal-hal yang kita rutin lakukan ini sebenarnya kan tidak jadi masalah ya. Lain kalau kita menderita sesuatu penyakit, kemudian ada pantangan-pantangan tertentu misalnya, ya tentu jangan kita memilih yang menjadi pantangan.
kita pilihlah alternatif Sudah, olahraga yang asam lain. urat kan. jangan makan daging terlalu jangan banyak. jangan makan yang mengandung purin terlalu tinggi Iya. gitu misalnya, atau misalnya jero-jeroan, bukan jero rumah ya, jero-jeroan gitu ya. Jeroan gitu ya. Mm-mm. Atau hati misalnya Bu, Iya. ya. Hati, daging-daging gitu ya. Itu yang banyak mengandung purin, jadi mesti dihindari. Itu yang sering menjadi pertanyaan di kita. Kenapa purin itu menjadi semacam rutin menjadi pertanyaan gitu ya? Karena memang ginjal sih sebenarnya, kesehatan ginjal kita yang terkait dengan asam urat sih sebenarnya. Oke. Ginjal kita nggak bisa menyaring zat itu, sehingga dia menjadi kristal-kristal urat di persendian nantinya. Oh gitu ya. Iya, itu cerita tentang asam urat seperti itu, sehingga hati-hatilah dengan mulut kita sebenarnya. Sering bilang sama Bli Aderai, apa yang kita konsumsi itulah diri kita kan gitu. Apa Iya. yang kita pikirkan itulah kita kan gitu. Termasuk semua akar persoalannya adalah di pikiran sebenarnya kan ya. Kalau Betul. kita berpikir bahwa makanan tertentu tidak baik buat tubuh kita, itu kan kita jangan melakukan itu kan begitu. Iya. Jangan memakan yang itu gitu misalnya. Jadi pikiran kuncinya sebenarnya. Di samping kita konsisten melakukan itu ya. Jadi sulit kan tidak konsisten ini, walaupun Betul. dibilang berolahraga gitu ya. Nah, itu kita sering melakukannya sekali waktu aja. Habis Itu kan olahraga tuh nongkrong dagang lumpia gitu. jadi lebih apa namanya? Banyak makannya ya. Banyak makannya ketimbang olahraganya. Iya. Sering begitu Iya, kan. kebanyakan begitu sih Ya rasanya. makanya ya, termasuk kita ini juga dengan mengatakan seperti ini ya, kita jadi pembelajaran buat kita juga gitu. Sehingga kita harus tetap konsisten dalam melakukan segala sesuatu ya, termasuk olahraga ini kan ada waktunya, timingnya 2 sampai 3 kali dalam seminggu, lamanya 30 menit. Itu konsistensinya harus dilakukan gitu ya. Iya. Kalau itu tidak tercapai ya kriteria pola olahraga ini nggak terpenuhi di tubuh kita gitu. Nah, caranya gimana? Ya harus diseimbangkan dengan pola makan kita kan begitu. Pola makannya jangan begini juga ya, dahsyat gitu ya. Iya. Pola makannya juga harus diatur gitu, karena kunci ketiga itu pola pikir, pola makan, pola istirahat, kemudian pola olahraga itu sangat penting banget menjaga tubuh kita tetap fit gitu ya, tetap sehat gitu. Berarti Ya, itu harus secara- seimbang ya, Dok ya, harus seimbang ya. Kalau Betul. misalkan kan kita lihat problema banyak nih wanita Iya. ingin diet, Iya. Nah, ini benar. mereka olahraganya banyak, tapi nggak makan. makan, oh gimana itu? Nggak makan gitu Iya. ya. Nah, Sehat ini, itu. ini yang menjadi, kalau saya mengutip kata-katanya Bli Ade ya, Bli Ade Rai sama Dr. Tanjung. Kalau kita melakukan sesuatu itu tidak nyaman ya, kesehatan itu kan saat kita melakukannya dengan nyaman ya. Nah, kalau kita merasa melakukan itu tidak nyaman, apalagi sebuah keterpaksaan, itu pasti tidak sehat, pasti tidak seimbang. Itu jadi penting kalau sumpama si Ade ini ingin diet begitu ya, ingin langsing tubuhnya. Coba bayangkan kalau dia diet tidak makan, apa yang terjadi, kan tersiksa itu ya. Iya. Apa yang Tersiksa. dibakar gitu. Iya, jadi tidak seimbang, tidak nyaman. Padahal kesehatan itu seperti konsepnya tadi itu adalah sesuatu yang harusnya membuat kita nyaman gitu kan. Logika itu tidak kena, makanya jadi salah kaprah atau salah paham kalau beliau bilangnya, salah pahamnya kita di sana, bahwa kita merasa bahwa apa yang kita lakukan dengan menyiksa tubuh kita anggap sebagai sebuah cita-cita untuk sehat gitu kan. Padahal diet yang sehat adalah satu, tentu kalau ingin menurunkan berat badan, mengurangi yang namanya yang berasa manis kan begitu. Iya. Nah, tapi bukan berarti tidak mengkonsumsi yang Yang berasa manis. manis gitu ya. Kalau Tergantung diet yang manis kebutuhan. gimana, Dok? Manis. Kalau orangnya seperti saya manis itu kan lain lagi gitu. Keren lagi. Oke. Mungkin Dokter Ari bisa menambahkan, Dokter. Iya. Dari sisi vegetarian gimana Iya, ya saat ini? saya bermaksud untuk mengurangi sebenarnya, bukan menambahkan. Jadi melihat, menurut saya apalagi masalah makanan dengan kesehatan milik kita bersama itu memang harus diakui begitu. Kadang-kadang kita sudah berperilaku hidup sehat, kemudian orang di sekitar enggak, akhirnya ikut juga. Secara sederhananya misalnya ketika kita menghindari merokok gitu ya, tapi orang di sebelah kita merokok, kita udah ingatkan, menegur, nah galaan yo gitu. Dan itu memang terjadi. Gampangnya aja di rumah sakit udah jelas-jelas dia merokok, di bawah tanda larangan merokok sudah ada begitu. Itu sering sekali. Iya. Saya sempat berniat untuk ambil gambar, cuman
nggak tega saya. Nggak teganya Kan terkenal ya dok di sosmed. Betul, saya merasa terlalu konyol orang ini Iya. gitu ya melakukan sesuatu. Jadi merokok di bawah tandangan dilarang merokok itu. Oke. Saya nggak tahu, mungkin dia buta huruf atau apa, kan kasihan atau nggak bisa melihat mungkin ya. Jadi saya sih nggak tanya mungkin ya. Kan kalau saya nggak boleh menuduh orang jahat gitu. Nah, akhirnya saya hanya sedikit mengurus data dan memberitahu gitu. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Bayu juga, bahwa sebenarnya akhirnya memang kita yang ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi betapa pentingnya, kalau dari perspektif apa yang saya lihat ini, mendidik diri sendiri gitu ya, mendidik diri sendiri untuk ya memang harus menjadi contoh. Bagaimana dengan vegetarian? Nah, kalau dari vegetarian sih sebenarnya seperti yang disampaikan sebelumnya, sampai adik-adik pun tidak apa-apa kan dokter saya ngomong ini gitu, tidak apa-apa karena itu kan pilihannya. Setiap orang juga berhak memilih. Karena menurut saya, dulu saya waktu di awal-awal menjadi seorang vegan itu, saya berambisi terus terang aja mengajak orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata memang ada hukum karma yang di sana yang orang tidak bisa menerima, wajar aja, nggak masalah. Tapi riset-riset membuktikan bahwa ini ya, terutama di beberapa negara maju, bahwa ini memang akhirnya memang menjadi pembuktian bahwa salah satunya adalah untuk itu. Kalau kesehatan yang disampaikan menurut WHO adalah perspektifnya adalah kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ini sebenarnya lebih kepada mental dan sosial, karena keterkaitannya banyak banget. Efek samping kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebenarnya juga Besar banyak. Betul. Kenapa memilih ini? Itu banyak banget buktinya, sudah ada banget gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada nilai yang tidak menyakiti makhluk lain sebenarnya di sana sebenarnya. Poinnya, hukum ahimsa berlaku di sini. Menyakiti aja kita tidak boleh, apalagi membunuh gitu. Nah, dan memang ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang memakan daging itu sebenarnya mereka tidak tahu prosesnya sebenarnya apa yang terjadi, sehingga mereka akan mudah untuk memakan itu. Seandainya mereka tahu prosesnya, bahwa ayam itu diambil, kemudian dipotong, kemudian itu pasti berkurang minatnya. Saya jamin deh, karena kita hidup bukan itu sebenarnya, ada nilai yang lebih tinggi. Jadi vegetarian itu bukan sebatas makanan aja. Kalau makanan aja kan gampang banget. Betul. Itu ya. Sapi juga sudah vegetarian kan seumur hidup terakhir lagi ya kan. Apakah dia sehat? Belum tentu juga kan. Juga ada penyakit sakit sapi gila kan, itu segala macam. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini salah satu pintu masuk saja. Pintu masuk saja untuk menjadi sehat. Yang lainnya ya memang harus dilakukan. Apakah dengan vegetarian kemudian tidak berolahraga? Ya juga salah juga. Nah, jadi memang harus berimbang. Jadi cuman kalau dari sudut pandang saya sih, silakan lakukan itu kalau itu memang baik buat Anda. Tapi bukti dan saya sangat nul yakin gitu bahasa bahasa Arabnya, nul yakin bahwa jalan yang saya tempuh ini jalan yang benar gitu ya, bukan jalan yang sesat gitu ya. Karena pembuktian banyak banget. Riset-riset saya lihat, coba nanti lihat. Riset-riset semakin banyak yang membuktikan bahwa ini, karena ada faktor spiritual segala macam. Bagi yang menjalani proses spiritual juga berhubungan kesehatan, pasti akan mengarah sini karena ada beban karmik itu, dan mereka di luar negeri sedang menghitung ini loh, risetnya mereka itu kembali ke TM itu ada di sana. Tersentuh medicine ada di sana, ada. Kenapa mereka sebagian besar orang TM itu kan vegan, vegetarian mereka, organic farming lagi, karena memang ada hubungannya itu. Cuman gelombang otak segala macam itu ada itu. Neuroscience-nya ada itu saya ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus pamit undur diri. Saya beserta seluruh kru kerabat kerja Bincang-Bincang Medis dan Bali FM mohon pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, finansial, dan sosial. Saya pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua.